Bagi sebagian orang, bepergian adalah suatu kebutuhan, sebagiannya lagi adalah suatu kewajiban, dan sebagiannya lagi adalah suatu hiburan yang tak terelakkan. Dan di video kali ini, aku akan membagikan pengalaman nyobain salah satu PO yang belum lama ini kembali bangkit di rute Jogja sampai dengan Jakarta, dengan menghadirkan layanan premium di kelas double decker. Ini dia Brata Yudhistira. Alhamdulillah, sekitar 1,5 jam perjalanan dari Semarang ke Salatiga. Ini sekitar jam 6 kurang sedikit kita sudah sampai di Terminal Tingkir. Jadi rencananya hari ini kita akan ke Jakarta, nyobain armada barunya PO Brata Yudhistira. Nah, sebenarnya PO ini tuh termasuk PO baru di lintasan Jogja ke Jakarta. Dulu itu dia ada rute ke Bandung, juga ada yang super top sama ke Jakarta. Nah, cuman waktu itu aku belum ada waktu, dan sekarang ini kita nyobain tapi langsung di unit double deckernya, teman-teman. Kira-kira seperti apa untuk perjalanannya? Yuk, langsung aja kita meluncur ke dalam Terminal Salatiga. Ada banyak cara untuk menuju ke Salatiga. Dari arah Semarang, kalian bisa memanfaatkan transportasi umumnya, mulai dari yang paling mudah, bisa naik bus patas dari Semarang, dari Sukun sampai dengan Tingkir. Tarifnya mungkin sekitar 50.000 ya. Dan yang paling murah itu yang kita akan ulas saat ini. Dari Semarang ke Bawen, kita akan naik bus Transjateng dengan tarif sekitar Rp5.000. Dan dari Bawen ke Salatiga tarifnya 10.000, teman-teman. Jadi lumayan ya, 35.000. Jadi ini adalah tabel keberangkatan dan juga PO bus di Terminal Tingkir Salatiga. Jadi ada sekitar 72 agen, dan nah ini ada sekitar 70-an lebih untuk PO bus yang ada di Terminal Tingkir ini. Nah, ini kita ada di sini. Nah, hari ini kita naik Brata Yudhistira, loket nomor 42. Untuk nomornya di sini. Bandung Jakarta sekitar jam 5:30 dan jam 7:30. Kemungkinan sampai sini nanti sekitar jam seginian, jam 7:30 atau jam 8. Dia startnya dari Jombor sekitar jam 5 sore, teman-teman. Jadi barusan selesai sholat, ini kita langsung aja menuju ke loketnya Brata. Nah, untuk loketnya tadi infonya nomor 42 yang sudah aku baca di sini. Dan ini terminalnya kondisi bagus, bersih. Jadi gak heran ya, Salatiga ini walaupun nggak segede terminal yang lain, cuman dia ini
terstruktur, rapi dan juga bersih. Dan tentunya aman dari calo. Kalau ngomongin kota Salatiga tuh bisa dibilang kota yang kecil, tapi terminalnya itu loh bagus banget. Mulai dari strukturnya, cara penjualannya, dan orangnya tuh ramah-ramah teman-teman. Dan bisa dibilang Terminal Salatiga ini merupakan salah satu terminal favoritku yang resmi didirikan oleh Bapak Presiden Jokowi sekitar akhir tahun 2023. Jadi kalian punya pengalaman apa nih di sini? Coba tulis di komen. Oke, tiket sudah di tangan. Ini dia bus Brata Yudhistira, seperti halnya tiket bus zaman sekarang. Ini pakai strukan ala Indomaret seperti itu. Cuman ini ditambahin dengan satu cover dengan gambar Brata Yudhistira. Untuk tarifnya dari Salatiga ke Jakarta itu sekitar 240.000. Nanti untuk pemberhentiannya aku kurang tahu. Ini antara busnya ini baru jalan atau gimana. Jadi kemarin itu sempat dapat info dari temen kalau Brata ini barusan ngeluarin atau beli bus double decker X dari PO Primadona yang ada di Sulawesi. Cukup menarik, bodinya itu bodi dari New Armada Highlander yang double decker. Jadi yaudah kita cobain aja kira-kira seperti apa untuk pelayanan dari bus Brata Yudhistira. Ini for the first time naik bus ini. Oke sih, 240.000. Tinggal kita lihat untuk servisnya nanti. Dan titik turun dari PO yang satu ini. Nah, ini untuk ruang pamer UMKM. Nah, ini ada ruang kosong juga. Nah, itu biasanya jalan ke arah Boyolali hingga ke Solo. Dan ini jam 6:30. Itu dingin banget, teman-teman, di Salatiga ini. Asli. Habis dari Semarang ke sini itu langsung kerasa dinginnya. Dan yang terbaru ini adalah 2445. Sama-sama ketemu di ayo monggo. Amin. Iya, si cilik Mas, YouTubeku Mas. Si 2000-an lah. Konten juga ya, Man? Konten bisa? Monggo. Nah, dia berangkat ini kalau nggak salah rutenya ke daerah Solo nih koyonya. Dari Solo ke Jakarta 2445 dan Brata ini dari Jogja ke Jakarta. Bentar, ini tadi tuh aku lihat dari bus ini tuh platnya agak unik nih. Di depan itu platnya AG, di belakangnya AD. Oke teman-teman, jadi sebelum kita berangkat, kita review dulu singkat untuk bus yang akan mengantarkan perjalanan kali ini dari Salatiga menuju ke Jakarta. Ini dia Brata Yudhistira double decker
terbaru miliknya Brata Yudhistira. Nah, bus ini tuh X-nya PO Primadona yang berada di Sulawesi. Kalau nggak salah dulu ini yang warnanya biru ya. Kalau yang tak lihat dari media sosial. Dan bus ini pakai sasis Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Tentunya sudah dilengkapi dengan suspensi udara dan transmisinya ini ZF Ecolife, teman-teman. Nah, untuk warnanya seperti ini, dia warna kuning. Ada ciri khasnya batik-batik itu, dan ada ini tulisannya Brata Yudhistira. Nah, ini tulisannya ini fontnya mirip dengan aksara Jawa, teman-teman. Cakep ya, bodinya itu loh. Pakai body dari New Armada. Nama bodinya itu kalau nggak salah Highlander Aerodeck. Ini mengadopsi dari body Evolander. Nah, kalau kalian bisa amatin itu di depan jenongnya khas banget ya. Dan ini untuk pertama kalinya aku naik bus double decker buatan karoseri New Armada. Ini diberangkatkan Citytrans. Ini yang CTB 111 28 seat. Wah, ada artisnya Agra tuh. Cakep sih. Dan ini tuh kalau nggak salah barusan di repaint di daerah Malang. Oh, catnya udah diganti dengan yang baru. Cakep. Ini masih yang pertama kali untuk double decker buatan New Armada dengan tipe Highlander Aerodeck yang jalan di Pulau Jawa, teman-teman. Nah, ini ada unit yang pernah kita naikin, teman-teman. Sinar Jaya 7516 yang dulu kita pernah coba dari Bandung. Nah, ketemu lagi di sini. Jadi dia ini rutenya dari Bandung ke Semarang, Solo, Salatiga. Kalau dari arah Bandung itu angkatan pagi, kalau dari arah Solo dia angkatan malam. Setengah 8 merapat di Salatiga dia. Ini ada putra remaja. Oke, di bagian bawah ini kita akan lihat sama-sama untuk fasilitas toilet di dalam bus Brata Yudhistira double decker. Jadi layaknya bus sekarang nggak boleh untuk buang air besar ya, teman-teman. Hanya digunakan untuk buang air kecil saja. Ini bisa laki-laki, bisa juga untuk perempuan. Di dalam bus ini punya dua layanan kelas, yaitu yang pertama di bagian bawah adalah kelas tertingginya yaitu super eksekutif dengan tarif sekitar 300 ribuan, dan yang paling atas adalah kelas basicnya dari PO ini yaitu eksekutif, teman-teman. Tarifnya kurang lebih sekitar 240 sampai 270 menyesuaikan dengan keadaan weekend atau weekday seperti itu. Bentar, Mas Bima. Lo, kita ketemu lagi. Iya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Bisa terakhir ya juragan kayak ya. Oh iya. Kok gak asing badan gue, Bang? Tadi lu apa di bawah? Gak tahu. Orang apa ya? Semuanya di sini.
Oke, ini untuk item snacknya ada 4. Alah, jatuh lagi deh. Ini ada roti keju, terus permen 2 sama air mineral. Udah, itu doang. Oke teman-teman, jam 9 lebih mendekati jam setengah 10. Kita ngeres dulu di rest area setelah gerbang tol Salatiga, teman-teman. Dan coba lihat di belakang sini tuh banyak sekali bus pariwisata yang berjajar untuk ngisi solar. Jadi kalau nggak salah ini sudah masuk di liburan semester, teman-teman. Jadi awal tahun ini tuh banyak sekali liburan dan banyak itu bus pariwisata yang akan melakukan holiday. Jadi bagi kalian yang hendak berlibur, harap hati-hati dan juga waspada, tentunya istirahat jika mengantuk dan jangan ngebut, teman-teman. Nah, ini dia armadanya. Cakep banget. Vibes Sulawesinya tuh ada gitu. Dan ini adalah unit satu-satunya yang ada di Pulau Jawa untuk saat ini yang jalan akap atau jalan reguler, teman-teman. Ini mengadopsi model dari sebelumnya, yaitu Evolander. Tuh ada Evolander di situ, pas itu yang HDD dan ini yang Highlander, teman-teman, yang double decker lah. Liverynya ini mengingatkanku dengan armadanya Sudiro yang Rubia waktu itu, dan sekarang sudah gak jalan sepertinya. Warna kuning hitam dengan siluet-siluet seperti ini. Cakep ya bodinya. Dan infonya ini untuk unit Brata yang kedua atau kerasanya double decker ini sedang ada di karoseri. Dan bocorannya untuk unit yang kedua itu nanti di bawahnya itu nggak pakai seat, melainkan pakai sleeper, teman-teman. Nah, kalau yang armada ini yang kita naiki, dia ini yang atas kelasnya eksekutif sekitar 30-an penumpang, dan yang bawah ini kelasnya super eksekutif. Gitu ya, kalau kita lihat dari dana seatnya. Harganya berbeda. Untuk yang atas dibanderol dengan harga 240 sampai 270, yang bawah sekitar 300 ribuan, teman-teman. Dengan kategori bus double decker ya, dengan harga 300 ribu di bawah, kalau aku prefer pilih yang di atas, karena jelas kita bisa lihat pemandangan yang lebih leluasa dan lebih nyaman. Kalau aku sih, kecuali kalau pengen yang sleeper, kalian bisa pilih yang di bawah. Cuman untuk yang unit ini belum ada sleepernya, teman-teman. Dan satu lagi yang unik dari bus ini atau Brata Yudhistira double decker, pintunya itu ada dua, teman-teman, kanan dan kiri. Biasanya kalau bus kebanyakan di Pulau Jawa itu dia
satu pintu di sebelah kiri untuk penumpangnya. Ini di kanan ada juga, dan ini bisa dibuka loh. Tapi kemungkinan nggak dioperasiin saat ini yang di sebelah sini karena untuk toilet. Masih kinclong, masih kinyis-kinyis, dan bodi di dalamnya tuh senyap banget teman-teman. Nah itu ada siluetnya WWW Primadona. Bus ini tuh X-nya dari Primadona yang ada di Celebes atau Sulawesi. Dunia sempit, ketemu Mister Koplok. Kata-kata hari ini, Pak. Pada hari ini, biarpun kita nggak jumpa bro, yang penting kita bahagia. Oke, yang penting rezekinya lancar. Oh. Kami, Pak Sinten iki namine? Pak Eko. Pak Eko. Mas, Adam. Nggih. putra itu Mas Adam. Ini Mas Koplok, Munsela. Aduh, Parwis Mas. Ya. Oh, oke. Jalan mana? Semarang Mas, Semarang, Jogja, Mau Jogja ya? Jogja. Ngambilnya di Semarang berarti? Wah, rasanya senang sekali untuk perjalanan kali ini karena kita bareng dengan anak-anak yang ingin melakukan pariwisata. Jadi banyak sekali bus pariwisata dengan macam-macam nama yang keluar dan akan melakukan holiday atau liburan. Jadi menyegarkan mata teman-teman. Dan sekarang yang mendominasi pasar di pariwisata itu adalah Jetbus 5. Ya, kalau udah gak asing lagi dengan produknya Jetbus yang ada di mana-mana dan tentunya mendominasi teman-teman. Tuh semuanya Jetbus 5 di sini. Nah, kita sampai lupa untuk bahas mengenai seatnya bus Brata Yudhistira ini. Jadi seperti ini untuk legroomnya di baris kedua ya, sebelah kiri. Lumayan lega, bisa dibuat untuk tas 1 biji, tas kecil. Dan seperti biasa ini seatnya menggunakan high rimba kencana teman-teman. Tuh colokannya di samping kiri sana ya. Jadi nggak pakai USB seperti biasanya. Unik sih. Kayak di kereta panoramik teman-teman. Nah seperti ini. Ini seatnya lumayan enak, perpaduan antara bludru dan juga kulit. Oke, jam setengah 12 kita merapat di rumah makan Sendang Wungu. Nah,
ini busnya. Dan untuk servis makannya kita akan dapat 1 kali di situ. Nah, ini ada tempat oleh-oleh juga, teman-teman. Oke, jadi tiketnya kita tuker di Pak yang tadi. Nah, ini untuk menu-menunya ada di sini. Ada soto, sate, ini rames nih. Makan Mas. Oke, jadi untuk sate Subalinya ternyata nggak jadi. Kita di Sate Sendang Ungu. Untuk tiket seharga 240.000, tadi kita dapat roti seperti itu, permen, air mineral, dan ini 1 kali servis makan. Di RM Sendang Ungu itu ada banyak sekali pilihan, ada rames, terus ada sate, ada soto. Jadi kalian bisa pilih ya untuk selera makan hari ini. Untuk satenya sate ayam sekitar 5 tusuk. Ada sambal dan kerupuk dan teh manis. Oke, kita makan. Oke, kelar makan di Sendang Ungu. Walaupun planning kita gagal ya. Sebenarnya aku mau naikin itu karena penasaran dengan rasanya di Sate Subali. Dan dulu itu naik yang SS Transport yang di Subali juga, cuman waktu itu ternyata yang Subali untuk makan yang kelas super eksekutif. Nah, ini dia si Brata ini ternyata sekarang sudah pindah di rumah makan Sendang Ungu. Overall untuk Sendang Ungu saat ini rasanya sudah oke, terus servis makannya sudah enak kalau tak lihat yang sekarang ya, daripada dulu waktu naik PK atau Pahala Kencana. Ini sekarang lebih proper, teman-teman. Tehnya juga lumayan oke. Satenya enak, cuman dikit sih sayangnya, cuma 5. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada jajanan di bagian depan. Nah, di sini tuh selain rumah makan Sendang Ungu, itu ada rumah makan Bukit Indah ada di belakang sana. Terus rumah makan apa ya yang di sini ya? Tadi itu ada Kalingga, terus itu di belakang di sana ada Raya. Kalau ke sana itu ada Raos Eco. Dan banyak sih di daerah sini tuh biasanya untuk rumah makan bus malam dari Jogja, rata-rata dia melipir di Puleri. Oke, kita sampai lupa untuk nge-review bagian interior. Jadi hari ini kita naik bus Brata Yudhistira di kelas eksekutif. Jadi untuk busnya ini pakai seat dari Hai Rimba Kencana, teman-teman. Seperti layaknya M-Trans ini kalau tak lihat. Di tengah ini ada perpaduan antara beludru dan kulit di bagian samping. Terus untuk fasilitas di dalamnya seperti biasa ada bantal, selimut,
dan juga colokan USB charger. Nah, untuk colokannya ini macam-macam ya. Ada yang di samping situ dan ada yang di atas sana, teman-teman. Dan walaupun ini bus X dari Primadona atau bus Celebes ya kalau kita sebut itu, tapi seatnya ini kalau tak amati dia beli baru atau seat baru ini. Jadi enak, teman-teman. Untuk bahannya juga halus, bukan yang bahan kayak kulit jeruk itu. Jadi enak banget. Terus untuk total keseluruhan dari bus ini tuh sekitar 38 kalau tak lihat dari tiket tadi. Dan legroomnya itu masih tergolong yang oke, jadi masih longgar untuk kita naruh tas satu di bagian paling depan. Coba nyobain dulu dikit apa? Tuh. Oke teman-teman, jam setengah 6 kita merapat di Bekasi Timur. Jadi untuk bus Brata ini Cakung, katanya mampir Cakung mas. Mau ke Pulau Gebang toh? Ada Cakung. Iya Cakung. Nanti nggak di sini. Nggak. Nah, dia lanjut ke Poris dan kita ke Pulau Gebang naik KRL lagi ya teman-teman. Nah, bus ini nanti lanjut ke arah Cakung, terus ke Grogol, Kalideres dan lain sebagainya. Selesai sudah perjalanan kali ini, dimulai dari Semarang, Salatiga hingga ke Bekasi Timur. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak untuk nyobain PO Brata Yudhistira Double Decker ini? Mulai dari fasilitasnya, servis makannya, dan juga ketepatan waktunya. Ya mungkin yang jadi perhatianku adalah di snacknya yang agak sedikit berbeda dengan awal-awal dia merintis rute ini. Terus kemudian servis makannya juga sudah berbeda. Dan titik turunnya di Pulau Gebang masih belum tersedia, teman-teman. Jadi agak PR ini sebenarnya kalau mau ke Pulau Gebang. Tapi overall untuk kenyamanan aku approve untuk unit yang ini. Walaupun senior tapi masih lumayan oke dan kencang tentunya. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah nyimak dan sudah nonton videoku dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.